Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film bertemakan pembajakan pesawat. Ya, film ini berjudul Nonstop 2014. Film ini mengisahkan perjalanan penuh ketegangan di sebuah pesawat terbang yang sedang melakukan penerbangan transatlantik. Seorang agen keamanan penerbangan yang dimainkan oleh William Nielsen sedang menjalani tugas rutinnya. Namun semuanya berubah ketika ia menerima pesan ancaman yang mengharuskan untuk mentransfer uang sebesar 150 juta dolar ke dalam rekening tertentu. Jika tidak, penumpang di pesawat akan menjadi korban. Setiap 20 menit nyawa seseorang dipertaruhkan dan Mark harus menemukan pelaku di tengah kekacauan yang terjadi di dalam kabin. Lantas, bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Film ini dimulai dengan memperkenalkan seorang air marshal bernama Bill yang sedang bersiap untuk penerbangan. Sebelum naik ke pesawat, Bill meminum alkohol dan tampak melamun. Bahkan ketika seorang penumpang mencoba meminjam koreknya, Bill hanya diam. Seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Sebagai seorang air marshal, staf keamanan tidak memeriksa barang bawaannya. Bahkan ia membawa senjata tanpa masalah. Walaupun kelihatannya pekerjaannya santai, tugas Bill sebenarnya sangat menantang. Sejak para penumpang mulai naik pesawat, ia harus mengawasi setiap orang dengan seksama untuk memastikan tidak ada yang menjadi ancaman. Hampir setiap hari, Bill harus menyamar dan berpura-pura menjadi penumpang biasa. Namun hari ini dia kesal karena bosnya tiba-tiba memberitahunya bahwa ia harus tinggal di London selama 3 hari ke depan. Di kamar mandi, seorang air marshal lainnya bernama Hammond menyapanya. Tapi Bill tetap menjaga jarak karena mereka diinstruksikan untuk berpura-pura tidak saling kenal saat bertugas. Cerita berlanjut ketika para penumpang selesai naik dan Bill duduk di kursi kelas bisnis di sebelah seorang pria bernama Jack yang tampaknya kesal karena Bill memotong antrian sebelumnya. Tidak lama setelah mereka duduk, seorang wanita bernama Jane datang dan membujuk Jack untuk bertukar tempat dengannya. Sebelum lepas landas, Bill mengeluarkan ponselnya untuk melaporkan bahwa pesawat siap terbang. Pesawat tujuan London bergerak dari gerbang dan bersiap untuk lepas landas. Saat pesawat lepas landas, Bill tampak pucat, sehingga Jane mencoba memulai percakapan dengannya. Dia merasa Bill menarik, terutama karena dia mengenakan pita kecil di tangannya sebagai pengingat akan putrinya. Beberapa menit kemudian saat penumpang mulai tertidur, Bill yang tampak gelisah mencoba menenangkan dirinya dengan merokok di kamar mandi. Agar tidak ketahuan, ia menutup detektor asap dengan selotip. Ketika kembali ke kursinya, ia tiba-tiba menerima pesan dari seseorang yang mengaku berada di dalam pesawat. Ini membuat Bill terkejut karena jaringan di dalam pesawat sangat terbatas dan penumpang biasa seharusnya tidak bisa mengirim pesan. Rasa penasarannya meningkat ketika pengirim pesan itu menuntut uang sebesar 150 juta dolar dikirim ke rekening tertentu. Jika tidak dilakukan dalam 20 menit, mereka akan mengancam membunuh seorang penumpang. Awalnya Bill mengira itu lelucon dari rekannya Hammond. Tapi saat memeriksa ponsel Hammond, jelas bahwa Hammond bukan pengirim pesan itu. Sesuai protokol, jika ada ancaman selama penerbangan, mereka bisa memerintahkan pilot untuk mendarat. Namun Hammond menyarankan Bill untuk memastikan ancaman itu benar sebelum bertindak. Untuk berjaga-jaga, Bill menemui kapten pesawat David untuk memperingatkan tentang seseorang yang mencoba membajak pesawat. Masalahnya mereka sedang terbang di atas Samudra Atlantik, jauh dari bandara manapun. Karena ancaman belum nyata, Bill memutuskan untuk melanjutkan penerbangan sambil mencari tahu siapa pelaku di balik semua ini. Dia juga meminta David untuk menghubungi markas guna melacak nomor rekening yang diberikan pembajak. Di pesawat ada beberapa kamera keamanan yang biasanya digunakan pramugari untuk memeriksa penumpang. Bill berencana menggunakan kamera ini untuk mengidentifikasi pembajak.
Tapi karena ada 150 penumpang di pesawat, dia meminta bantuan dari Jane dan seorang pramugari bernama Nessie untuk mengawasi siapa saja yang mungkin menggunakan ponsel saat Bill berkomunikasi dengan pembajak. 13B. Bill. Selama pencarian, Bill tiba-tiba mendapat panggilan dari TSA, Tim Keselamatan Penerbangan, yang meminta penjelasan tentang ancaman yang diterimanya. Tapi saat mulai menjelaskan, perhatiannya teralihkan ketika pembajak menyebut nama putrinya, membuat Bill curiga. Melihat kamera keamanan, dia memperhatikan Hammond rekannya. Ia terus menggunakan ponselnya tanpa henti bahkan setelah ancaman muncul. Tiba-tiba Hammond tampak gugup dan bersembunyi di kamar mandi, membuat Bill semakin curiga. Apalagi Hammond mengaku membutuhkan uang, seolah memberi petunjuk bahwa dia mungkin terlibat. Ketika Bill menanyainya, Hammond melawan dan bahkan mencoba menembak. Tanpa pilihan lain, Bill terpaksa melumpuhkannya. Tak lama setelah itu, alarm jam tangan Bill berbunyi, menandakan bahwa sudah 20 menit sejak ancaman pembajak dikirim. Bill berpikir masalah sudah selesai, tapi ponselnya kembali berdering. Dia baru tahu bahwa sebenarnya Hammond adalah korban yang direncanakan oleh pembajak. Di tengah kekacauan, pilot memberitahu Bill bahwa rekening yang diminta untuk dilacak ternyata atas nama Bill sendiri. Hal ini membuat situasi semakin buruk, apalagi Hammond tewas di tangannya. Untuk memperburuk keadaan, pengendali lalu lintas udara meminta Bill menyerahkan lencana dan senjatanya demi keamanan. Di saat yang sama, Jane yang penasaran dengan situasi tersebut memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, ponsel Hammond rusak karena basah saat perkelahian mereka. Untungnya, Jane yang sudah pernah menangani masalah ponsel sebelumnya berhasil memperbaikinya. Dia sempat bertanya pada Bill apa yang sebenarnya terjadi, tapi Bill memilih diam supaya tidak membuat orang-orang panik. Saat memeriksa ponsel Hammond, Bill menemukan pesan dari pembajak yang memerintahkan Hammond pergi ke toilet belakang untuk membicarakan isi koper yang dibawanya. Ini membuat Bill penasaran apa isi koper itu sampai Hammond menuruti perintah tersebut. Ketika akhirnya koper itu dibuka, Bill menemukan narkoboy tersembunyi di dalamnya. Di sisi lain, mayat Hammond tidak bisa disembunyikan lebih lama, jadi Bill memberitahu Nancy apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya Nancy panik, berpikir Bill mungkin pelakunya, tapi Bill dengan tenang menjelaskan semua kejadian. Kini keputusan ada di tangan Nancy, apakah dia akan mempercaya Bill atau tidak. Untungnya Nancy memilih percaya. Untuk mencegah korban bertambah, Bill dan Nancy mulai memeriksa penumpang yang sebelumnya dicurigai karena menggunakan ponsel. Namun tindakan ini membuat Kapten David marah dan dia memerintahkan kru menghubungi TSA karena mencurigai Bill mungkin berencana membajak pesawat itu sendiri. Tapi Bill tidak peduli dan tetap fokus pada penyelidikannya. Beberapa tersangka utama muncul, diantaranya seorang ahli saraf bernama Fahim Nasir, seorang pengacara bernama Charles, dan seorang polisi New York bernama Riley. Ada juga beberapa yang lain. Anehnya, saat pencarian, pembajak mengirim pesan lagi, memperingatkan Bill untuk berhenti mengacau. Hal ini terasa aneh karena semua orang saat itu sedang mengangkat tangan mereka. Sebelum penerbangan, seorang pria bernama Tom Bowen sempat meminjam korek api dari Bill. Anehnya, Tom bilang dia mau ke Amsterdam, padahal penerbangan ini tujuannya ke London. Saat Bill memeriksa Tom, Kapten David menyuruhnya menghentikan penyelidikan. Sekarang hampir semua orang yakin Bill mungkin pembajaknya. Namun, sekali lagi Bill mengabaikan perintah dan terus menginterogasi Tom. Setelah didesak, Tom akhirnya mengaku bahwa sebelum naik pesawat, seseorang membayarnya untuk membawa sesuatu. Tapi Tom bersikeras orang itu tidak ada di penerbangan ini. Bill merasa Tom bohong dan menuntutnya menunjukkan siapa yang membayarnya. Sayangnya Tom tidak bisa menunjukkan siapapun. Tidak lama kemudian ponsel Bill berbunyi lagi dan pembajak memperingatkan bahwa target berikutnya bukan hanya penumpang, tetapi bisa jadi pilot atau pramugari. Tiba-tiba pesawat mengalami turbulensi parah dan saat Bill memeriksa kokpit, Kapten David terlihat dalam kondisi kritis. Dalam kepanikan, Bill memanggil Dr. Nasir untuk membantu, tetapi penumpang mulai khawatir, terutama Riley yang mendesak Bill menjelaskan apa yang sedang terjadi. Alarm di jam tangan Bill berbunyi lagi, menandakan 20 menit telah berlalu sejak peringatan terakhir. Yang berarti korban lain mungkin akan jatuh jika permintaan pembajak tidak dipenuhi. Dr. Nasir melaporkan bahwa Kapten David diracun, menunjukkan bahwa pembajak telah merencanakan ini dengan sangat teliti.
Sementara itu, kopilot Kyle mengklaim bahwa Kapten David tidak makan atau minum apapun baru-baru ini. Anehnya, hanya 2 orang yang punya akses ke kokpit ini, yaitu Bill dan pramugari Nancy. Tidak lama setelah itu, Bill mencoba meminta bosnya mengirim uang tebusan yang diminta pembajak, memperingatkan bahwa penumpang lain akan terbunuh dalam 20 menit jika tidak dipenuhi. Sayangnya permintaan ditolak karena mereka tidak lagi mempercayainya, terutama setelah mengetahui agen Hammond tewas. Bill merasa bingung, tidak tahu siapa yang bisa dipercaya, karena bahkan orang yang dia anggap teman mungkin saja terlibat. Untungnya, Jen tiba-tiba punya ide. Saat Bill sibuk menangani krisis, dia diam-diam berkenalan dengan Zack, seorang ahli perangkat lunak. Kemampuan Zack bisa membantu melacak sinyal ponsel pembajak. Di sisi lain, Riley sibuk mencari tahu apa yang terjadi pada Kapten. Tetapi Dr. Nasir tetap tenang. Tidak lama kemudian, Bill memerintahkan semua penumpang kelas bisnis pindah ke kelas ekonomi agar dia bisa lebih mudah mengawasi semua orang. Keputusan ini sempat menuai protes, tapi Bill berhasil menenangkan mereka dengan menjanjikan penerbangan gratis selama setahun bagi yang mau bekerja sama. Akhirnya Zack menyelesaikan proses pelancakan sinyal ponsel pembajak. Dia mengatur agar ponsel pembajak berdering dalam beberapa menit. Untuk memastikan mereka tidak salah target, ponsel itu juga akan menerima pesan bergambar. Setelah semuanya siap, Bill meminta semua penumpang dan kru mengangkat tangan selama 60 detik. Tak terduga ponsel itu ditemukan di saku Charles, tapi Charles bersikeras itu bukan miliknya dan dia ngaku nggak tahu gimana benda itu bisa ada di sana. Bill mikir mungkin Charles cuma bohong, tapi pas Bill ngerasa dia hampir nemuin jawabannya, Charles malah meninggal dengan cara yang sama kayak Kapten David, yaitu diracun. Saat itu Dr. Nasir nggak punya pilihan lain selain ngasih tahu semua orang kalau Kapten David dan Charles dua-duanya mati karena racun. Sementara itu karena bingung dan frustasi, Bill pergi ke kamar mandi buat menenangkan diri sambil ngerokok. Di sana dia nyadar ada yang aneh. Asapnya nggak keluar lewat ventilasi, tapi malah mengalir ke belakang tempat tisu. Dan ternyata ada celah tersembunyi yang langsung terhubung ke kokpit. Lebih mengejutkan lagi, dia nemuin senjata kecil berbentuk panah beracun di tempat sampah kamar mandi. Bill langsung ingat pernah lihat seorang wanita tua masuk ke kamar mandi itu setelah Kapten David meninggal. Siapapun yang masuk ke sana setelahnya bisa jadi terlibat, dan dia mencurigai Jen sebagai pelakunya. Setelah diinterogasi, Bill mulai mikir kalau Jen sengaja pindah tempat duduk untuk duduk di sebelah dia. Apalagi Jen ngusulin agar Jack ngehack ponsel pembajak, yang sekarang rasanya kayak jebakan. Tapi pilihan lain, Jen akhirnya ngejelasin alasan dia duduk di dekat jendela. Dia ngaku 7 tahun lalu dia mengalami gagal jantung dan sempat dinyatakan mati selama 43 menit sebelum akhirnya berhasil diselamatkan. Meski dia selamat, dokter bilang itu bisa kejadian lagi. Sejak kejadian itu, duduk di dekat jendela bikin dia lebih tenang. Dia bahkan nunjukin bekas luka dari operasi jantungnya. Dan Bill sadar dia nggak bohong. Pas Jen dan Bill lagi ngobrol, penumpang lain nonton siaran berita soal pembajakan pesawat tersebut. Semua orang percaya Bill adalah pembajak karena mobil yang dia tinggalin di bandara ditemukan ada bom di dalamnya. Yang bikin situasi semakin buruk, orang-orang mulai mengaitkan masa lalu Bill, termasuk perjuangan melawan alkohol setelah kematian putrinya. Dengan situasi ini, sementara itu Jen berusaha bantu Bill dengan mencoba membuka kunci ponsel yang ditemukan di jas Charles. Tapi begitu mereka nebak kode kuncinya, ponsel itu langsung ngirim beberapa pesan ancaman atas nama Bill dan mulai hitung mundur. Itu berarti bom yang dipasang teroris di pesawat telah diaktifkan. Bill langsung nelfon bosnya, minta izin agar pilot menurunkan ketinggian pesawat ke 8.000 kaki. Karena bom akan meledak sepenuhnya kalau berada di ketinggian saat ini. Tapi bosnya mikir itu cuma trik untuk memaksa pemerintah bayar uang tebusan. Saat nonton berita, Bill nggak terlalu sakit hati dengan tuduhan palsu itu. Malah dia sadar bom nggak mungkin lolos dari pemeriksaan bandara, kecuali dibawa oleh seseorang yang punya akses, seperti dia sendiri. Dan benar saja, bom itu ternyata disembunyikan di dalam obat-obatan di koper Hammond.
Tiba-tiba, Riley dan beberapa penumpang mencoba menyerang Bill karena percaya berita yang mereka lihat. Meski berusaha melawan, Bill kalah jumlah dan terjatuh. Tepat saat itu, Tom muncul dengan memegang pistol yang sebelumnya dijatuhkan Bill. Dalam kepanikan, Tom minta Bill menjelaskan semuanya karena bom akan meledak dalam 20 menit. Bill cerita tentang kematian pilot dan bahaya yang ada. Mencoba meyakinkan semua orang kalau yang mereka lihat di TV adalah bagian dari rencana pembajak untuk menjebaknya. Akhirnya Bill berhasil meyakinkan penumpang kalau dia bukan teroris, tapi nggak ada waktu untuk santai karena bom hampir meledak. Sesuai protokol darurat, mereka bekerja untuk meminimalkan ledakan dengan menumpuk koper di sekitarnya. Sebagai sesama petugas penegak hukum, Bill memberikan pistol ke Riley untuk membantu situasi. Tak lama setelah itu, 2 jet tempur muncul untuk memastikan pesawat tetap berada dalam zona darurat yang ditentukan. Tapi pilot jet itu memerintahkan mereka tetap di ketinggian 35.000 kaki. Yang bertentangan dengan permintaan Bill untuk menurunkan pesawat ke 8.000 kaki guna mengurangi dampak bom. Perlahan Bill menarik bom dari tumpukan obat-obatan. Setelah memeriksa dengan seksama, dia sadar bom itu punya sistem yang kompleks, sehingga nggak bisa dijinakkan atau dilempar ke luar pesawat. Satu-satunya harapan mereka sekarang adalah meminimalkan dampaknya dengan mengelilinginya oleh koper. Dia menginstruksikan semua wanita dan anak-anak pindah ke kelas bisnis, sementara yang lain duduk sejauh mungkin dari bom. Waktu terus berjalan, tinggal 5 menit lagi sebelum bom itu meledak. Bos Bill nelpon lagi, ngasih tahu kalau uang tebusan sudah dibayarkan. Segera setelah itu Bill mengumumkan lewat pengeras suara, berharap pembajak maju untuk mematikan bom, tapi nggak ada yang ngerespon. Sebelum menutup telepon, bos Bill bilang kalau Bill bisa menghindari hukuman, terutama karena ada video yang menunjukkan Bill mengarahkan pistol ke seorang penumpang. Tapi bukannya panik, Bill malah penasaran dengan video itu. Dari situ dia akhirnya sadar kalau orang yang meracuni Charles dan merencanakan seluruh pembajakan ini sebenarnya adalah Tom. Ya, tiba-tiba Tom menyerang Riley. Untungnya pistol yang Bill kasih ke Riley tidak ada pelurunya. Namun Riley langsung disuruh ambil amunisi di bagasi depan. Saat Riley sampai di sana, Zack menyerangnya, mengungkapkan bahwa sebenarnya ada 2 pembajak, yaitu Tom dan Zack. Keduanya adalah mantan tentara, jadi gak heran mereka punya skill bertarung yang hebat. Tom lalu menjelaskan alasannya melakukan pembajakan ini. Dendam ke pemerintah yang dia salahkan karena gagal mencegah terorisme saat peristiwa 9/11. Ayah Tom adalah salah satu korban. Sejak itu, Tom ingin melawan terorisme. Makanya dia ikut misi di Timur Tengah. Tapi lama-lama dia merasa semua usahanya sia-sia. Setelah uang tebusan dibayarkan, Bill memohon ke Zack buat menonaktifkan bom. Selama ini mereka belum diizinkan menurunkan pesawat ke ketinggian 8.000 kaki. Karena pemerintah takut para teroris bakal menjatuhkan pesawat itu ke kota. Mendengar ini, Zack hampir setuju. Karena rencananya dari awal dia mau kabur pakai parasut. Tapi tiba-tiba Tom gak setuju dan malah menembak partnernya sendiri. Sesuai perintah, Kyle akhirnya menurunkan pesawat ke 8.000 kaki meskipun turbulensinya parah. Tom mencoba mengangkat pistolnya lagi, tapi Bill berhasil merebutnya dan mengakhiri hidup Tom dengan 1 tembakan. Namun saat itu juga Zack yang terluka parah kembali mencoba membunuh Bill. Sayangnya Zack lupa dia berdiri terlalu dekat dengan bom. Ledakan terjadi bagian belakang pesawat rusak parah dan salah satu mesin berhenti bekerja. Tapi yang gak nyerah dan mencoba melakukan pendaratan darurat. Saat pesawat menyentuh landasan, salah satu dinding samping terbuka hampir menyebabkan bencana besar. Semua penumpang langsung dievakuasi melalui pintu darurat. Polisi dan pemadam kebakaran sudah siaga di landasan. Semua orang kagum dengan keahlian Kyle mendaratkan pesawat dalam kondisi sulit seperti itu. Mereka makin kagum setelah tahu kebenarannya tentang pembajakan ini dan bagaimana Bill sendirian mengungkapkan para pembajak. Tak lama kemudian bos Bill menelpon dan bilang kalau dia sebenarnya nggak pernah meragukan kemampuan Bill, meskipun selama ini terlihat keras kepadanya. Meskipun kejadian ini memakan korban jiwa dan sempat merusak reputasi Bill, setidaknya sekarang dia punya kesempatan untuk mengenal Jen. Seorang wanita yang mungkin bisa mengakhiri kesepian suatu hari nanti. Dan dengan itu, film pun berakhir.